Ada 3 kekecewaan. Yang pertama, kekecewaan karena nasihat-nasihat politik saya kepada dia tidak gubris. Nasihat saya kepada dia yaitu, Angie, be careful. Masuk politik itu bukan hanya seperti domba di tengah serigala, tetapi domba di tengah-tengah serigala berbulu domba. Tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Terungkap, Angelina Sondag sempat tak mau hidup lagi. Bangkit karena kesetiaan seorang pria ini. Melansir dari Hubs.id, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet yang juga artis Angelina Sondag sempat menghadapi masa-masa sulit saat menjalani pidana penjara selama 10 tahun. Mantan politisi Partai Demokrat itu pun mengungkap sempat tak lagi mau menjalani hidup karena cobaan itu. Hal itu diungkapkan oleh ayah Angelina Sondag, Lucky Sondag. Dia pun sempat khawatir dengan deraan cobaan yang dialami putrinya. Saat mengetahui Angie, panggilan akrab Angelina Sondag, harus menjalani pidana penjara selama 10 tahun, dia pun menenangkan putrinya. Angelina tak mau lanjutkan hidup setelah tahu akan dipenjara 10 tahun. Waktu ada putusan Artijo atau hakim yang memutus perkara Angie, ya kita berkata, bertahanlah, kita nggak punya pilihan lain. Pokoknya harus bertahan, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai narkoba, kata Lucky Sondag seperti yang dikutip Hubs.id dari kanal YouTube Kema Entertainment pada Selasa 8 Maret 2022. Dia khawatir putrinya putus asa kemudian mengakhiri hidupnya di penjara. Akhirnya, selama Angie di penjara, dirinya memberi nasihat agar tak pernah putus asa. Angelina Sondag ternyata sempat mau akhiri hidup dan batal karena ada sosok pria yang selalu setia menemaninya. Kemudian Lucky Sondag setia menemani putrinya. Lucky Sondag bahkan harus merelakan sebagian masa hidupnya untuk menjadi pengawal Angie dan Keanu. Saya harus fokus menopang Angie supaya bisa bertahan 10 tahun, kata pria yang bergelar profesor ini. Jadi kita tiap seminggu 2-3 kali terus memberikan dukungan moral supaya dia bertahan, ujar Lucky Sondag. Angie mengakui jika sang ayah selalu ada untuknya. Senada dengan sang ayahnya, Angie mengakui jika sang ayah begitu setia menemaninya saat berada di dalam penjara. Mantan Putri Indonesia tahun 2001 mengatakan sangat berat ketika menyaksikan ayahnya dari yang masih kuat datang ke penjara dengan menggendong anaknya Keanu Masaid sampai pada suatu saat harus tertatih berjalan saat berkunjung ke lembaga permasyarakatan. Dia tapi masih setia karena satu-satunya orang yang setia adalah my dad, terus mami, ujarnya. Mantan istri Aji Masaid itu mengaku sangat beruntung memiliki ayah yang mendampinginya. Ini karena banyak di antara teman-temannya pergi tak lagi mengunjunginya di penjara setelah beberapa tahun berlalu. Bahkan dia sempat menjalin pernikahan siri dengan Bronto Seno. Mereka berdua dikabarkan menikah siri di dalam rutan KPK pada 2016 silam. Namun, setelah itu akhirnya keduanya memutuskan berpisah beberapa saat kemudian. Setelah setahun di penjara, banyak teman yang meninggalkannya.
Banyak orang datang. Pertama-tama setahun pertama masih jenguk gitu-gitu kan. Kemudian tak lagi datang. Dan itu sangat dimaklumi karena kesibukan. Tapi ayah saya seminggu 3 kali dipaksakan untuk datang melaporkan bagaimana Keanu, ujarnya. Jadi kalau Dedi ada di sini dan saya masih bisa melihat Dedi dalam keadaan sehat walafiat itu, ya Allah terima kasih karena sudah menjawab semua doa-doa saya, tambahnya. Ungkap rasa terima kasih untuk sang ayah tercinta. Angie pun berterima kasih atas kesetiaan sang ayah menemaninya di saat-saat yang sulit. Benar-benar hanya Dedi, hanya orang tua yang setia, yang tidak malu ketika saya dalam kondisi yang paling buruk dan saya masih bersyukur Dedi masih menerima saya, tutur Angie. Angie juga mengungkapkan, jika dirinya sudah mendengarkan komentar sang ayah di YouTube mengenai dirinya. Itu bikin Angie lebih sedih lagi karena walaupun Dedi kecewa, walaupun Angie sudah mempermalukan keluarga besar, tapi Dedi masih menerima Angie sebagai anak dan masih mau mendoakan. Mudah-mudahan papi mami panjang umur, jelasnya dengan berlinang air mata. Sempat takut saat keluar penjara, orang tua sudah tiada. Angie mengungkapkan jika dirinya sempat diliputi kekhawatiran saat berada di dalam penjara. Dia tak sanggup membayangkan jika saat bebas orang-orang tuanya yang sudah tua tak lagi ada di dunia ini. 10 tahun saya dalam penjara, doa saya hanya agar saya bisa bertemu dengan ayah dan ibu saya dalam keadaan sehat walafiat setelah saya bebas nanti, kata Angelina Sondag. Ini karena beberapa kali dia menjumpai teman-temannya sesama penghuni penjara menangis karena orang tuanya meninggal. Ketika saya di dalam, teman-teman saya pada nangis. Lalu saya tanya kenapa. Ayah saya meninggal, jawabnya. Itu tuh darah sampai kepala bisa sampai ke ujung kaki. Itu bikin saya ketakutan. Karena doa saya dalam setiap sujud syukur saya, sujud sholat dan semuanya saya hanya berdoa, ya Allah, izinkanlah saya bertemu dengan orang tua saya ketika saya bebas nanti dan dalam keadaan sehat walafiat, ungkapnya. Dia mengaku ingin bertemu dengan ayah dan ibunya dalam keadaan sehat saat setelah bebas dari penjara. Saya ingin minta maaf. Saya ingin membahagiakan mereka dan setiap kali doa jamaah saya selalu mendoakan agar supaya orang tua saya dalam keadaan sehat walafiat, tegasnya.